Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi terkait aktualisasi nilai-nilai berakhlak selama melaksanakan tugas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Nilai yang pertama berorientasi pelayanan. Aktualisasi nilai berorientasi pelayanan telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaan tugas di instansi, pelayanan kepada wajib pajak telah dilakukan dengan mengutamakan sikap ramah, responsif, dan memberikan informasi yang jelas, dan pelayanan juga dilaksanakan sesuai prosedur dan waktu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan kepastian kepada wajib pajak dalam proses pelayanan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang mendekatkan kualitas pelayanan, kemudahan, dan kepastian layanan kepada masyarakat. Yang kedua yakni akuntabel. Aktualisasi nilai akuntabel telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaan pekerjaan instansi, setiap kegiatan yang dilakukan didasarkan pada data yang jelas serta dicatat secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui proses yang terstruktur dan dapat ditelusuri kembali. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara data, proses kerja, dan hasil yang akan dilaporkan. Nilai yang ketiga, kompeten. Aktualisasi nilai kompeten telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaan tugas di instansi, pekerjaan telah didukung oleh pemahaman yang memadai terhadap sistem kerja serta kemampuan dalam mengolah data. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Selain itu, adanya upaya untuk terus belajar dan mengikuti arahan dalam pelaksanaan tugas menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi tidak berhenti, tetapi dilakukan secara berkelanjutan. Yang keempat, harmonis. Aktualisasi nilai harmonis telah berjalan dengan baik di lingkungan instansi. Komunikasi antar pegawai terjalin dengan cukup efektif sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Sikap saling menghargai, bekerja sama, dan menjaga hubungan baik turut menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kerjasama serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, loyal. Nilai aktualisasi loyal sudah berjalan dengan baik dan relatif konsisten, di mana setiap ASN mampu menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Dalam konteks instansi, hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan dan menjaga nama baik instansi. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai loyal telah diterapkan dengan baik. Loyalitas tercermin dari komitmen terhadap organisasi, integritas, serta kesediaan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang keenam, adaptif. Aktualisasi nilai adaptif cukup baik, namun masih perlu peningkatan dalam kecepatan dan kesiapan menghadapi perubahan yang terkadang membutuhkan waktu untuk memahami hal baru. Dalam instansi, perubahan sistem menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pekerjaan, namun masih terdapat kendala dalam penyesuaian terhadap sistem sehingga pekerjaan belum berjalan optimal. Di era digital, kemampuan adaptasi menjadi sangat penting agar tidak tertinggal dalam perkembangan sistem kerja. Yang ketujuh, kolaboratif. Aktualisasi nilai kolaboratif telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaan tugas di instansi, kerjasama antar pegawai telah terjalin dengan baik, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pegawai tidak bekerja secara individu tetapi saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Secara umum, nilai-nilai berakhlak telah diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam konsistensi, komunikasi, dan pengembangan kompetensi. Dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan implementasi nilai berakhlak dapat semakin optimal dan memberikan dampak positif bagi kinerja individu maupun organisasi. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.